Ya, selamat pagi adik-adikku sekalian. Salam sejahtera. Selamat pagi. Eh, Pada pagi ini yang akan saya bawakan salah satu topik dari neurotrauma, yaitu diffuse axonal injury after traumatic brain injury. Jadi bagian daripada neurotrauma, di mana kita ketahui Brain Injury Association of America memberi definisi pada cedera kepala adalah suatu kerusakan pada kepala yang bukan bersifat kongenital ataupun degeneratif, tetapi disebabkan oleh serangan atau benturan dari luar yang dapat mengurangi atau mengubah kesadaran, yang mana menimbulkan kerusakan kemampuan kognitifnya dan fungsi fisik, baik yang bersifat temporer maupun permanen. Dari bagan ini dapat kita lihat traumatic brain injury dibagi atas subtype yang kita kenal dengan vokal dan diffuse. Ya. Sedangkan yang vokal itu sendiri terdiri dari kontusio, penetrasi, ya, luka penetrasi, dan hematom intrakranial. Hematom intrakranial sendiri itu terdiri dari epidural hematom, subarachnoid hematom, subdural hematom, intraventricular hematom, intracerebral atau intraparenkimal hematom. Sedangkan yang diffuse dapat berupa concussion atau commotion cerebri, blast, ya, misalnya pada luka akibat daripada ledakan bom atau apa, ya, blast. Kemudian abusive head trauma atau shaken baby syndrome, dan yang diffuse axonal injury yang menjadi topik kita pada hari ini, di mana kita ketahui bila ada suatu cedera kepala itu dapat terjadi yang kita kenal dengan primary brain injury dengan secondary brain injury. Primary brain injury itu akibat daripada kerusakan daripada jaringan otak sendiri, itu akibat dari benturan langsungnya. Sedangkan secondary brain injury itu dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Jadi faktor internal yang terjadi ada kerusakan daripada axonal injury. Kemudian ada secondary axotomy, neurofilament compaction, microtubule fracture, dan axonal transport impairment. Ya, jadi selain itu juga terjadi eksitotoksisitas dan kalsium influx, ya, yang dimana juga terjadi kalpain dan kalpase activation, lipid peroksidasi, reaktif oksigen, dan nitrogen species. Selain itu terjadi juga toxic proteinopati, di mana terbentuk amiloid beta, protein tau, dan TDP43, sehingga di mana juga sering terjadi gangguan behavior daripada pasien, yang bisa terjadi demensia. Kemudian functional impairment itu terjadi network dysfunction, impaired brain region connectivity, kemudian sel autonom death pathway, jadi terjadi kematian sel itu akibat dari acute axonal degeneration, Wallerian degeneration, dying back pathology. Kemudian selain itu terjadi neuroinflamasi, terjadi sitokin dan chemokine release, jadi terjadi pelepasan daripada sitokin dan kemokin, ada fagositosis dan fagoptosis. Selain itu terjadi mitochondrial dysfunction, di mana
terbentuk reactive oxygen species, mitochondrial permeability pore. Dan proses lainnya terjadi autofag, apoptosis, necrosis, pyroptosis, ada cerebral blood flow dysregulation, cerebral edema, epigenetic changes, dan cerebral infarction atau stroke, ya. Sedangkan faktor eksternalnya sendiri itu bisa karena yang kita kenal kalau ada hipertensi, ya, ada hiperglikemi, ada hipoglikemi, ada hipoalbumin, ya, ada hiperpireksia, ya. Itu semua mempengaruhi dari secondary brain injury. Sekarang kita masuk ke dalam topik diffuse axonal injury, di mana kita ketahui sinonimnya itu kalau kita baca di buku textbook itu ada yang menyebut dengan brainstem contusion, ada inner atau central cerebral trauma, diffuse atau neuronal injury, diffuse white matter shearing injury, diffuse degeneration of white matter, cerebral concussion, contusio cerebri, ada shearing atau stretch injury, kemudian diffuse brain damage atau immediate impact time, the cerebral edema, dan unspecified head injury. Yang lazim kita di sini pakai adalah diffuse axonal injury atau DAI dengan yang paling sering adalah shearing atau stretch injury. Seberapa jauh kita mengerti mengenai DAI atau diffuse axonal injury? Jadi kita perlu mengetahui bagaimana terjadinya DAI, bagaimana patofisiologi daripada DAI atau diffuse axonal injury, dan apa manifestasi klinik dari diffuse axonal injury, dan bagaimana untuk mendiagnosis dari diffuse axonal injury, dan bagaimana untuk memprediksi suatu outcome daripada diffuse axonal injury yang terjadi. Definisi daripada diffuse axonal injury pada TBI atau traumatic brain injury, di mana dia memperlihatkan ada sindrom klinis, yaitu ada penurunan kesadaran, ya. Jadi penurunan kesadaran setelah terjadinya trauma, dan lamanya penurunan kesadaran itu berlangsung lebih dari 6 jam tanpa ditemukan adanya penyebab yang jelas. Kemudian pemeriksaan histopatologis dengan sampel dari biopsi otak itu akan menunjukkan adanya kerusakan akson yang diffuse pada hemisfer cerebri, cerebellum, dan batang otak. Epidemiologi daripada diffuse axonal injury di Amerika Serikat itu 40-50% dari kasus cedera kepala yang terkait trauma yang memerlukan perawatan di rumah sakit itu adalah suspek diffuse axonal injury. Jadi dengan kata lain, kasus daripada diffuse axonal injury itu cukup banyak, ya. Kemudian diffuse axonal injury diperkirakan itu berperan pada semua pasien yang mengalami penurunan kesadaran pasca trauma. Gambaran histopatologinya adalah ada degenerasi diffuse pada akson. Ya, istilah diffuse sendiri ini sebenarnya kurang tepat karena kelainan sebenarnya terjadi pada substansia alba. Jadi disebut bahwa istilah diffuse artinya keseluruhan merata ini, tapi sebenarnya disebutkan kurang tepat karena kelainannya itu sebenarnya terjadi pada white matter atau pada substansia alba, yaitu terutama di daerah corpus callosum, daerah kapsula interna, batang otak, dan pedunculus cerebri. Bagaimana patofisiologi dari terjadinya DAI? Itu adanya diskoneksi atau ada regangan daripada akson yang menyebabkan terjadinya efflux daripada kalium. Jadi kalium keluar dari sel dan terjadi influx dari natrium, jadi natrium masuk
ke dalam, jadi intraseluler natrium akan meningkat dan kalsium juga influx ya. Selain itu akan terjadi akibat daripada efflux daripada kalium dengan influx daripada natrium dan kalsium, itu terjadi aktivasi kalpain protease sehingga terjadi proteolisis sitoskeleton dan terjadi aksonopati irreversible. Selain itu, akibat daripada efflux kalium dan influx natrium dan kalsium ini terjadi peningkatan daripada glutamat dan aktivasi dari N-metil D-aspartat, di mana kita ketahui glutamat dan N-metil D-aspartat itu merupakan suatu excitatory neurotransmitter ya, sehingga menyebabkan terjadi depolarisasi membran. Akibatnya terjadi metabolisme yang oksidatif terganggu ya, metabolisme oksidatifnya terganggu. Jadi dengan kata lain, lebih banyak terjadi metabolisme anaerob sehingga glikolisis dan laktat meningkat. Kemudian klasifikasi daripada diffuse axonal injury sendiri itu dibagi atas ada ringan, sedang, dan berat. Kapan kita sebut ringan? Kalau dia perlangsungan komanya 6 sampai 24 jam, di mana terjadi kerusakan otak yang ringan sampai sedang dan memberikan disabilitas yang ringan. Sedangkan kategori sedang itu bila perlangsungan komanya lebih dari 24 jam, di mana terjadi amnesia yang panjang dan kebingungan. Kemudian ada hemiparese atau hemiplegia, ada gangguan memori yang ringan sampai berat. Terjadi gangguan kognitif ya, gangguan kognitif, kelakuan dan kemunduran intelektual. Kemudian klasifikasi berat bila komanya sudah berlangsung berbulan-bulan dengan sikap fleksi dan ekstensi. Jadi dia koma dengan sikap dekortikasi atau deserebrasi ya. Ada disfungsi otonom, ada defisit kognitif, ada gangguan memori, gangguan bicara, dan gangguan fungsi sensori motor dan gangguan personal. Derajat beratnya diffuse axonal injury selain berdasarkan yang tadi ringan, sedang, berat, itu dapat juga dibagi berdasarkan gambaran histopatologisnya ya. Kalau derajat 1, derajat 2, dan derajat 3. Derajat 1 itu bila gambaran histopatologisnya itu nampak terlihat lesi pada daerah parasagital dari lobus frontalis dan daerah periventrikuler dari lobus temporalis, kapsula eksterna dan interna, serta di cerebellum. Sedangkan pada derajat 2 itu terlihat lesi seperti pada derajat 1 yang ditambah dengan kerusakan pada corpus callosum. Sedangkan derajat 3 bila terlihat lesi seperti derajat 2 ditambah dengan daerah kuadran dorsolateral dari batang otak. Bagaimana kita mendiagnosis daripada DAI atau diffuse axonal injury? Jadi sekitar 50-80% dari pasien yang menderita DAI atau DAI itu menunjukkan hasil CT scan yang normal ya. Jadi hasil CT scan-nya pada awalnya itu bisa kita temukan normal. Diffuse axonal injury dengan pemeriksaan MRI itu lebih baik daripada CT scan. Jadi dia lebih mampu mengidentifikasi ya, seperti tadi kita ketahui DAI atau DAI itu terjadi di daerah white matter. Jadi dengan pemeriksaan MRI itu dia lebih unggul. Kemudian diffusion white imaging atau DWI dan diffusion tensor imaging atau DTI itu dengan 3 dimensi traktografi
ini berpotensi mendeteksi cedera white matter baik pada diffuse axonal injury yang akut dan kronik. Kemudian kita masuk untuk penata laksanaan. Penata laksanaan untuk diffuse axonal injury hingga saat ini itu belum terdapat pengobatan yang menunjukkan hasil yang memuaskan. Dapat digunakan sitikolin walaupun masih kontroversi ya. Dapat digunakan sitikolin itu disebutkan dapat meningkatkan GCS daripada penderita. Namun itu disebut kurang bermakna. Begitu pula dengan pemberian magnesium sulfat. Kemudian penata laksanaan saat ini yang paling penting adalah dengan tetap menjaga perfusi otak dan mengontrol tekanan intrakranial. Ya. Terapi untuk mengatasi intrakranial pressure adalah dengan head up 20 sampai 30 derajat. Ya, jadi kepala ditinggikan 20 sampai 30 derajat. Kemudian pemberian terapi osmotik, apakah itu dengan memberikan manitol 20% dan salin yang hipertonis atau salin yang biasa kita pakai adalah NaCl 3%. Ya, kalau manitol, dosis manitol yang kita gunakan adalah 0,5 sampai 1 gram per kilogram berat badan ya per kali pemberian. Ya, biasanya ada bolus. Kemudian di maintenance dan lakukan tapering off. Kemudian dapat dengan tindakan operatif dekompresi ya kalau hematomnya besar. Kalau ada kelihatan hematom besar atau edema cerebralnya yang luas ya. Kenapa kita singgung untuk mengatasi ICP? Karena tadi kan kita sudah sebut menjaga perfusi otak dan mengontrol tekanan intrakranial. Karena perfusi otak itu kita harus menjaga sampai di atas 60 ya, di atas 60 mm Hg ya. Dimana kita ketahui cerebral perfusion pressure ya, cerebral perfusion pressure atau perfusi otak itu rumusnya adalah mean arterial pressure dikurangi ICP atau intracranial pressure ya. Kemudian pemberian cairan isotonik atau NaCl 0,9% itu supaya balance cairan itu diperhatikan ya. Jadi outputnya dan inputnya. Kemudian pemberian nutrisi melalui nasogastric tube karena kita tahu kan pasien koma ya. Karena pada trauma kepala itu terjadi kondisi yang hiperkatabolik. Kemudian untuk mencegah infeksi diberikan terapi antibiotik ya. Bagaimana prognosis daripada diffuse axonal injury? 30-60% pasien yang cedera kepala dengan intracranial pressure yang tidak terkontrol itu meninggal ya. Jadi boleh disebut kalau pasien dengan DAI ya dan intracranial pressure-nya tidak terkontrol itu prognosis jelek ya. Kemudian dari Glasgow Coma Scale itu juga merupakan faktor prediksi yang kuat dalam menentukan prognosis. Kalau skor GCS yang rendah pada awal cedera itu berhubungan dengan prognosis yang buruk ya. Seperti kita ketahui GCS yang paling tinggi 15, paling rendah 3 ya. Kemudian kita sebut koma kalau GCS di bawah dari 8 ya. Jadi mulai dari GCS 7 ya, jadi 3 sampai 7.
Di antara penderita dengan skor awal GCS 3 atau 4 dalam 24 jam pertama setelah cedera, itu hanya 7% yang mendapat good outcome ya, yang mendapat outcome yang bagus atau yang moderate disability ya. Penderita dengan skor GCS 3 pada waktu masuk dirawat itu 87% akan meninggal. Jadi GCS 3 itu 87% meninggal. Jadi tadi disebut kalau yang poin di atas itu disebut GCS 3 atau 4 itu dalam 24 jam pertama itu hanya 7% yang mendapat good outcome ya, atau moderate disability, karena kita tahu dengan skor GCS 3 itu 87% akan meninggal. Sedangkan penyembuhan fungsional dari 134 penderita dengan gangguan kesadaran selama 30 hari itu hampir separuhnya mempunyai ketergantungan total di dalam aktivitas kehidupan sehari-hari, dan 20% yang lain itu mempunyai ketergantungan yang terbatas. Ya, terima kasih. Sampai di sini presentasi saya pada pagi hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk adik-adik mahasiswa ya. Terima kasih. Selamat pagi.